Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vita Dwiasana, NIM 210-485, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3B. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang tata bahasa takmimik pada koran dan berita Kompas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Teori tata bahasa takmimik dikembangkan berdasarkan 3 konsep dasar. Pertama, bahasa dipandang sebagai bagian dari tingkah laku manusia, dan tingkah laku verba tidak dapat dipisahkan dari tingkah laku nonverbal secara total. Kedua, analisis dan pemberian didasarkan pada takmim, yakni satuan dasar gramatikal. Ketiga, berbeda dengan teori tata bahasa struktural yang menganalisis suatu unit statistik menjadi konstituen langsung berdasarkan pemenggalan binari. Teori tata bahasa takmimik menganalisis suatu unit sintaksis menjadi takmim-takmim secara berurutan dan serempak. Kemudian, pembahasan. Analisis takmimik dikenal istilah takmim yang menganalisis satuan linguistik berdasarkan 4 dimensi yaitu slot, peran, kelas, dan kohesi, serta sifat kehadiran setiap konstituen. Takmim adalah suatu kesatuan sejajar dengan fonem dan morfem dalam hierarki ketatabahasaan fonologi, leksikon, dan tata bahasa. Kesatuan dalam analisis takmimik adalah takmim korelasi suatu lajur fungsional dengan kelas butir-butir yang mengisi lajur tersebut. Kesatuan ini bukan hanya kesatuan bentuk, seperti yang terdapat dalam model-model ketatabahasaan yang lain, melainkan suatu perpaduan fungsi dan bentuk. Maka analisis ini akan memberi penjelasan lebih detail mengenai takmimik disertai prinsip, konsep, dan analisisnya. Macam-macam takmim. Yang pertama, slot. Slot adalah ciri takmim yang merupakan tempat kosong yang harus diisi oleh fungsi takmim. Dalam tataran klausa, fungsi takmim dapat berupa subjek, objek, predikat, dan pelengkap. Yang kedua, kelas atau sering disebut juga kategori. Kategori antara lain nomina, verba, adjektiva, preposisi, numeralia, pronomia, dan konjungsi. Yang ketiga yaitu peran. Peran adalah ciri atau penanda takmim sebagai pembawa fungsi takmim. Peran muncul sebagai akibat hubungan antara takmim dalam suatu konstruksi. Peran antara lain pelaku, tindakan, tujuan, penerima, penyebab, alat, waktu, tempat, pemilikan, penerang, pernyataan, penunjuk, dan lainnya. Keempat, kohesi. Kohesi merupakan ciri takmim terakhir, merupakan pengontrol hubungan antara takmim, pengontrol hubungan pada suatu struktur berada pada fungsi predikat. Analisis takmimik menurut Ken L. Pike. Analisis takmimik pada kalimat tunggal dalam penelitian ini menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Ken L. Pike dalam Darjo Wijojo. Versi Pike ini dipilih karena Pike lah yang umum dipandang sebagai tokoh utama, pencetus, pengembang, dan penyebar teori takmimik. Analisis Pike dikenal dengan sistem 4 sel, yaitu fungsional, kategori, peran, dan kohesi. Namun, kohesi penganalisisnya dikosongkan karena kohesi merupakan kajian analisis wacana. Ya, berikut hasil dan pembahasan. Yang A, berikut hasil analisis kalimat tunggal yang terdapat pada koran Kompas. Data 1. Republik ini masih berjalan pincang untuk masalah ini. Republik ini menduduki fungsi subjek, kategori nomina, model pelaku masih berjalan fungsi predikat, kategori verba, model perbuatan, pincang fungsi pelengkap, kategori verba, adjektiva, model keadaan. Untuk masalah ini merupakan keterangan verba preposisi, model tujuan. Pembahasan berdasarkan hasil data 1 di atas merupakan kalimat tunggal karena terdiri atas satu klausa. Secara fungsional, data 1 terdiri atas fungsi-fungsi subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan.
Berdasarkan kategori pengisi fungsinya, fungsi subjek diduduki oleh tagmem Republik ini yang berkategori frasa nomina, fungsi predikat diduduki oleh tagmem masih berjalan yang berkategori frasa verba, fungsi pelengkap diduduki oleh tagmem pincang yang berkategori adjektiva, dan fungsi keterangan diduduki oleh tagmem untuk masalah ini yang berkategori frasa preposisi. Berdasarkan maknanya, fungsi subjek memiliki peran tempat, fungsi predikat memiliki peran perbuatan, fungsi pelengkap memiliki peran keadaan, dan fungsi keterangan memiliki peran tujuan. Kemudian hasil dan pembahasan kedua. Berdasarkan hasil analisis pada klausa kalimat berita Kompas, data 4 yaitu Presiden Jokowi soroti lonjakan kasus COVID-19 di Eropa. Presiden Jokowi menduduki fungsi subjek, kategori nomina, model pelaku, soroti fungsi predikat, kategori verba, model perbuatan, lonjakan kasus COVID-19 merupakan objek, kategori nomina, model penerima. Di Eropa merupakan fungsi keterangan, kategori frasa depan, model tempat. Berikutnya pembahasan. Berdasarkan analisis di atas secara fungsional, klausa kalimat di atas terdiri dari fungsi-fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Fungsi subjek diduduki oleh Presiden Jokowi yang termasuk kategori nomina, fungsi P diduduki oleh kata soroti yang termasuk kategori verba, fungsi objek diduduki oleh unsur lonjakan kasus COVID-19 yang termasuk kategori nomina. Serta fungsi keterangan yang diduduki oleh frasa di Eropa dalam bidang makna, unsur pengisi subjek klausa kalimat di atas menyatakan makna pelaku, yaitu yang melakukan perbuatan. Unsur predikat menyatakan makna perbuatan, unsur pengisi objek menyatakan makna penerima, dan unsur pengisi keterangan menyatakan makna tempat. Berikutnya simpulan. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa teori tata bahasa tagmimik dikembangkan berdasarkan 3 konsep dasar. Pertama, bahasa dipandang sebagai bagian dari tingkah laku manusia dan tingkah laku verbal tidak dapat dipisahkan dari tingkah laku nonverbal secara total. Kedua, analisis dan pemberian didasarkan pada tagmem, yaitu satuan dasar gramatikal. Ketiga, berbeda dengan teori tata bahasa struktural yang menganalisis suatu unit statistik menjadi konstituen langsung berdasarkan pemenggalan binari. Teori tata bahasa tagmemik menganalisis suatu unit sintaksis menjadi tagmem-tagmem secara berurutan dan serempak. Analisis tagmemik pada kalimat klausa dalam penelitian ini menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Jan L. Piquet dalam Darjowijojo. Versi Piquet ini dipilih karena Piquet yang umum dipandang sebagai tokoh utama pencetus, pengembang, dan penyebar teori tagmemik. Analisis Piquet dikenal dengan sistem 4 sel atau kisi, yaitu fungsional, kategori, peran, dan kohesi. Ya, namun di sini kohesi penganalisisnya dikosongkan karena kohesi merupakan kajian analisis wacana. Ya, berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam analisis tata bahasa tagmemik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.